Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai implementasi pembelajaran yang ramah di kelas inklusif bagian yang kedua, di mana tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui pembelajaran yang ramah di kelas inklusif, dan yang kedua untuk mengetahui akomodasi penilaian di kelas inklusif, dan yang ketiga untuk mengetahui laporan hasil belajar di kelas inklusif, dan yang keempat untuk mengetahui ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Memasuki materi yang pertama yaitu akomodasi penilaian di kelas inklusif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lidan Syifa. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan psikomotor, kognitif, dan perilaku atau afektif. Kemudian penilaian atau assessment itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mendapatkan data mengenai baseline setiap anak sebelum pembelajaran dilakukan oleh guru. Pada saat pembelajaran berlangsung, untuk melihat apakah anak mengalami hambatan, melihat respon anak terhadap proses, dan melihat atmosfer kelas. Adapun fungsi dari penilaian asesmen meliputi yang pertama screening dan identification atau penyaringan dan penjaringan, yang kedua child education needs exploration atau eksplorasi kebutuhan belajar anak, kemudian yang ketiga introductional planning atau perencanaan pembelajaran, dan yang keempat evaluation atau penilaian hasil. Menurut Budiman Shah, penilaian yang baik hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan individual atau individual difference. Hal ini sesuai dengan setting pendidikan inklusif, di mana sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu sangat beragam. Jenis dan model yang akan dipakai itu disesuaikan dengan kompetensi, indikator hasil belajar, tipe materi pembelajaran, dan tujuan dari penilaian itu sendiri. Kemudian ada dua jenis penilaian, yaitu tes dan jenis penilaian non-tes, di mana jenis penilaian secara tes itu meliputi kegiatan tes lisan, tes uraian, dan tes kinerja. Sedangkan jenis penilaian non-tes itu meliputi skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan portofolio. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan atau continuous evaluation agar setiap siswa tersebut memperoleh perhatian yang sama tetapi diberi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Maka guru menyusun buku penelitian individu yang berisi rangkuman seluruh hasil belajar siswa. Salah satu akomodasi penilaian bagi anak berkebutuhan khusus adalah adaptasi kurikulum, di mana adaptasi kurikulum di sini menjadi suatu keharusan mengingat bervariasinya kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melakukan penyesuaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adaptasi yang merupakan substansi implementasi pendidikan inklusif meliputi kurikulum, pembelajaran, media dan alat pembelajaran, bahan ajar, penilaian, serta pelaporan hasil belajar. Kemudian dalam penilaian perlu adanya adaptasi yang meliputi adaptasi cara, adaptasi dalam waktu, adaptasi dalam isi, serta adaptasi dalam cara, waktu, dan isi. Yang penilaiannya dapat dilaporkan secara kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Penilaian tentu saja dilakukan oleh guru, bahwa setiap anak mendapatkan penilaian tentang aspek sosial emosional, fisik motorik, dan perilaku adaptif dan kompetensi akademik. Lalu bagaimana jika anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan soal yang tidak relevan dengan kompetensinya? Menurut Hidayat 2009, beberapa dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi dan semangat mereka untuk mengikuti ujian semakin menurun karena mendapat soal ujian yang belum dipahami, dan yang kedua, mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan soal-soal yang baru dikenalinya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi, atensi, dan rasa percaya diri mereka menjadi berkurang sehingga potensi dan kemampuan belajar yang telah dikuasainya tidak dapat diwujudkan secara optimal. Kemudian yang keempat, peluang anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan standar kelulusan relatif kecil. Idealnya bahkan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi kompetensi dan program belajar anak berkebutuhan khusus.
Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil belajar di kelas inklusif. Pada laporan hasil belajar sendiri, pada sekolah reguler umumnya akan dalam berbentuk buku atau biasanya disebut dengan raport, di mana raport sendiri adalah hasil rangkuman yang diperoleh peserta didik pada saat evaluasi dalam proses pembelajaran, di mana hasil rangkuman ini disuguhkan dalam bentuk angka atau nilai yang didapatkan peserta didik saat melakukan proses pembelajaran yang mereka lalui. Laporan hasil belajar di kelas inklusif umumnya tergantung dari layanan kurikulum atau program yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Berikut adalah variasinya. Yang pertama, adanya kurikulum reguler atau menggunakan inklusif penuh. Umumnya pada kurikulum ini, peserta didik akan mendapatkan laporan hasil belajar yang disuguhkan dalam bentuk buku atau raport reguler atau disebut juga dengan raport angka. Raport sendiri adalah hasil belajar peserta didik yang didapatkan selama proses pembelajaran yang mana berhubungan dengan perkembangan peserta didik baik secara kognitif maupun psikomotorik. Yang kedua, menggunakan kurikulum reguler yang sudah dimodifikasi. Umumnya, laporan yang akan didapatkan peserta didik akan berupa laporan reguler atau raport angka beserta dengan deskripsi atau narasi. Laporan ini bisa juga disebut dengan laporan kemajuan, di mana berisikan tentang menggambarkan kemajuan dan perkembangan peserta didik ABK selama proses pembelajaran berlangsung di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menggunakan program pembelajaran individual atau PPI. Pada program PPI sendiri memiliki program yang berbeda-beda dari individu peserta didik ABK, di mana program ini menyesuaikan kemampuan dari peserta didik ABK sendiri. Pada program ini, peserta didik ABK akan mendapatkan laporan hasil belajar berupa raport angka beserta dengan deskripsi atau narasi dan juga nilai kuantitatif yang berdasarkan dari kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Perlu kita ketahui, ijazah biasanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, misalnya pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Mengenai sistem kelulusan ABK, sistem kelulusan ABK terbagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan kurikulum reguler dengan kompetensi standar nasional pendidikan, di mana ABK mengikuti ujian nasional, kemudian dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah. Sedangkan yang kedua, itu menggunakan kurikulum modifikasi atau PPI yang dikembangkan dengan menggunakan kompetensi di bawah standar nasional pendidikan, sehingga mendapatkan surat tanda tamat belajar. Mengenai ijazah telah tertuang dalam surat dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 2 Mei 2017 nomor 295-D6-HK-2017 perihal ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan umum. Selanjutnya, dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel. Artinya disesuaikan dengan kompetensi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Mengenai evaluasi pembelajaran, di mana penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya perlu memiliki standar penilaian dengan kriteria mengenai ijazah, perlu evaluasi pembelajaran, di antaranya
menyelenggarakan ujian sekolah seluruh mata pelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar. Selanjutnya itu menentukan kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum standar sesuai kriteria kelulusan. Dan terakhir itu mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum di bawah standar dalam ujian nasional. Berikut adalah kasus-kasus anak berkebutuhan khusus. Kasus yang pertama, kasus ABK yang mengikuti pendidikan di sekolah reguler, yaitu ABK tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Belum adanya fasilitas yang menunjang untuk ABK tersebut. Kemudian, sekolah tidak siap menerima ABK untuk mengikuti sekolah reguler lebih lanjut. Alhasil, ABK tersebut dikeluarkan dari sekolah reguler dan tidak memberikan rapot dan surat pindah, sehingga sekolah lain tidak bisa menerimanya. Kasus yang kedua, di mana kasus ABK pada sekolah inklusi, ABK sudah lulus tidak dapat ijazah karena tidak mampu mengikuti kurikulum secara nasional, sehingga soal-soal yang diujikan dibuat oleh guru pendampingnya sendiri dengan grade nilai yang diturunkan. Tetapi, walaupun tidak mendapat ijazah, ABK tersebut mendapatkan surat tanda tamat belajar atau STTB saja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Dadah!